Ibrani 9 ayat 27 sampai dengan 28, demikianlah firman Tuhan. Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja, dan setelah itu diadili oleh Allah. Begitu juga Kristus satu kali saja dipersembahkan sebagai korban untuk menghapus dosa banyak orang. Ia akan datang lagi pada kedua kalinya. Ia akan datang lagi pada kedua kalinya, bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Saya baca ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi ketika Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya, ya, Alkitab berkata Yesus itu bukan datang untuk menyelesaikan dosa lagi, tetapi Yesus datang itu sebagai hakim. Untuk apa? Untuk menghakimi. Dan kemudian ayat ini juga dikatakan, ya, ketika Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya kelak, Yesus akan datang khusus untuk menyelamatkan orang-orang yang mau berusaha menyambut kedatangannya. Dan bagi mereka yang tidak menyambut, mereka akan dihukum. Sebab ayat ini mengatakan apa? Ia akan datang lagi pada kedua kalinya. Bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Amin. Jadi jelas, berbicara tentang keselamatan, itu hanya berlaku bagi orang yang berusaha sungguh-sungguh mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sebagai umat Kristiani, saya mau katakan kita itu harus menyambut Kristus, bukan antikris. Yang artinya apa? Kita memang tidak boleh acuh tak acuh. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kapan? Tidak ada orang yang tahu. Tetapi pembelajaran ini saya sampaikan supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada perhatian secara khusus bahwa memang Tuhan Yesus itu mau datang. Kapan? Kita semuanya tidak mengerti. Kita harus mempersiapkan. Seperti dulu pada waktu kita itu duduk di bangku kelas, ya, dan kemudian tiba-tiba guru kita itu bilang gini, ayo ulangan, tiba-tiba mendadak. Kalau kita tidak pernah belajar, kita bisa mendapat nilai baik? Tidak mungkin. Tetapi kalau senantiasa kita mempunyai persiapan, saya percaya pasti hasilnya baik. Demikian pula berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak mengerti kapan, tetapi yang jelas kita harus mempersiapkan. Kita harus ada kerinduan yang menyala-nyala. Untuk apa? Ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ditulis di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10, ya, bahwa jemaat di Tesalonika itu menjadi kebanggaan Paulus dalam pelayanannya. Sebab apa? Mereka itu hidup di dalam pertobatan yang benar. Hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Mereka berani meninggalkan berhala-berhala. Dan mereka mau datang kepada satu-satunya Allah yang hidup untuk apa? Untuk mengabdi kepadanya. Serta mereka sangat bergairah, ya, dikatakan untuk apa? Mengharapkan kedatangan Yesus. Nah, itu menjadi contoh bagi kita. Jadi di hari-hari ini, di akhir zaman, akan banyak muncul antikris. Ditulis di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah siapa? Si penyesat dan antikristus. Jadi antikris itu orang yang tidak menyambut, ya, kedatangan Tuhan Yesus, menolak gitu, ya. Ya, antikris itu musuh Kristus. Jadi sekali lagi sebagai umat Kristen, kita harus menjadi saksi Kristus, saudara. Bukan menjadi saksi antikris.
ya, bukan menjadi agen promosi mengenai antikris, bukan. Tetapi kita harus menyaksikan siapa Tuhan Yesus. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.